Oke teman-teman, gua bakalan berbagi tips agar kita itu rajin sholat ya, khususnya sholat wajib ya, sholat 5 waktu. Karena ini tips yang paling banget, paling sederhana, tips paling gampang, paling mudah supaya kita rajin melakukan kewajiban, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Kalau tips ini kalian nggak bisa ngelakuin, berarti ya memang kalian nggak niat, teman-teman nggak niat buat kepingin ngejalanin sholat 5 waktu. Tips ini yang pernah gua lakuin ketika gua malas-malesan, terasa sholat itu hanya sebuah ibadah yang membuat diri gua tuh terbebani. Dulu tuh seperti itu. Gua ngerasa sholat, aduh, kayak beban banget, berat banget. Banyak pikiran-pikiran yang negatif. Ya contoh katakanlah merasa insecure, takut nggak sah sholatnya, takut nggak diterima sholatnya. Dan satu hal yang perlu kalian pahami, ketika kita sholat, udah nggak usah banyak ekspektasi dan gak usah melibatkan keinginan. Gak usah berharap bahwa ketika kita sholat itu berharap sesuatu. Karena apa? Ya sholat kan memang wajib kita jalani. Karena ya kita punya Tuhan gitu. Gak usah karena sesuatu baru kita sholat. Tuh jangan. Saksikan videonya sampai habis, sampai tuntas. Dan ini adalah tips yang paling sederhana yang dulu gua terapin dan mujarab. Ini bagi yang kepingin menjalankan ibadah sholat 5 waktu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Barat Muji Pangestu di channel Wah Entertainment. Di konten kali ini gua akan berbagi tips gimana kita biar bisa rajin sholat 5 waktu. Sholat itu kalau belum terbiasa, ya berat. Kita kayak merasa terbebani. Padahal sholat itu kan wajib ya. Wajib karena kita memenuhi panggilan Tuhan. Gue pernah dengar ada konten di TikTok kayaknya deh, kalau nggak salah. Nih ada temen non-Islam ya, itu sangat kagum sama orang Islam. Kagumnya apa? Kok Tuhan lu sayang banget ya sama lu gitu kan. Sehari lu bisa dipanggil sama Tuhan 5 kali. Sedangkan gua seminggu paling 2 kali. Mereka iri gitu. Gua kayak iya ya, kita itu umat muslim yang notabene mayoritas. Kita itu sebenarnya disayang banget loh sama Tuhan gitu. Disayang banget sama Tuhan karena sehari aja kita dipanggil sama Tuhan 5 kali. Tapi kok kenapa kita nggak mikir sampai ke situ? Tapi kok kayak berat banget buat ngejalaninnya. Dulu juga lagi bandel-bandelnya gua kayak gitu ya memang. Ngerasa sholat itu menjadi beban. Tapi sebandel-bandelnya gua tetap sholat. Dalam kondisi apapun gua sholat. Tips yang pertama agar kita bisa rajin sholat 5 waktu ialah yang pertama ya, ketika kita denger azan nih. Begitu kita denger azan, udah kita langsung ambil air wudhu, kita sholat. Walaupun mungkin azannya belum selesai, walaupun mungkin kita nggak di masjid, ya ketika kita dengerin azan, ya udah kita sholat aja gitu. Itu kalau lu pas denger azan terus nunggunya nanti baru azan ini, nanti nunggu qomat, nanti kalau ditunda sekali 2 kali, nanti tunda ke-3 kali, ya berat buat ngejalaninnya. Itu tips yang pertama ya. Terus tips yang kedua,
ketika mau sholat, lu nggak usah terlalu banyak pemahaman-pemahaman yang menurut lu itu, maksudnya kayak gini. Kalau mau sholat, lu nggak usah mikir nanti sholatnya sah apa enggak, nanti sholatnya diterima apa enggak, nanti sholatnya khusyuk apa enggak. Lu nggak usah mikir hal-hal yang di luar ekspektasi lu, hal-hal yang di luar kendali lu. Kenapa? Ya, sah enggaknya sholat, diterima enggaknya sholat, khusyuk enggaknya sholat, itu kan udah ranahnya Tuhan. Kita nggak bisa ngontrol itu semua dan kita nggak bisa menghakimi itu gitu. Buat apa coba ada Bismillahirrahmanirrahim? Iya kan? Kalau kita terlalu ngontrol yang bukan ranahnya kita, ya nanti menjadi penghambat yang besar. Dan ketika lu mikir, lah sholat gue sah apa enggak ya? Sholat gua khusyuk apa enggak ya? Doa gua terkabul apa enggak ya? Ya kapan lu sholat? Rasa-rasa insecure seperti itu dengan pemahaman lu sendiri, pemikiran lu sendiri kayak gitu, itu udah di luar batas kita. Jadi sholat ya udah sholat aja, nggak usah mikir diterima enggaknya, sah apa enggaknya, khusyuk apa enggaknya. Udah, yang penting sholat, walaupun sholat lu tuh cepet banget, wah berapa menit udah kelar gitu, kayak terburu-buru, udah nggak apa-apa. Itu kan bagian dari proses. Nanti kalau udah sering kayak gitu, nanti kan lambat hari, lambat waktu, lambat tahun, ntar ada perubahan kok kalau lu tetap konsisten. Terus yang selanjutnya, tip yang ketiga, ketika lu telat sholat, lu nggak usah mikir, ah udahlah ini udah kelewat, terus lu tinggalin aja, lu lanjut sholat. Misal nih, lu sibuk siangnya ya kan, lu sibuk, lu telat sholat zuhur, telat sholat asar, lu stay-nya pas lagi waktu sholat maghrib. Ya kalau terbiasa buat meninggalkan sholat ketika kita udah telat, udah kelewat, nanti kita terbiasa untuk tidak sholat. Contoh katakanlah ya kayak tadi gue bilang, kalau lu udah ketinggalan sholat zuhur dan sholat asar, ya udah tinggal kodo aja pas lagi lu sehabis sholat maghrib. Kalau misal lu sempetnya ready-nya sholat maghrib, takutnya kan ya kayak misal punya aktivitas di lapangan ya kan, kotor, belum mandi ini tuh, jadinya lu males mungkin ya, mau mandi nggak bisa, mau ganti baju nggak bisa, nggak bawa gitu kan, kayak yang ribet rasanya. Ya udah, lu tinggal ngejalanin sholat zuhur asar itu diborong, dikodok pas habis sholat maghrib. Terus besoknya ya lu prepare gitu, karena kemarin nggak bisa sholat zuhur dan asar, gimana caranya biar itu nggak terulang kembali, kan seperti itu. Kalau kita udah terbiasa kelewat, terus kita tinggalin nggak kodo, ya nanti kita terbiasa nggak sholat. Terus yang terakhir biasanya nih, yang sering telat terus kita gampang banget dilupain, dilewatkan, ketika kita kesiangan. Kesiangan ya udah kita nggak sholat subuh, terus kita tinggalkan dengan begitu aja. Padahal hati kita, aduh iya sayang, tapi kita lebih memilih buat meninggalkan. Saran gua ketika lu kesiangan, walaupun lu sempetnya jam 9 atau jam 8, agak pagi lagi jam 7, nggak apa-apa, sholat subuh kesiangan mah. Ntar juga bisa kok, besok-besok juga bisa disiplin. Yang penting lu ketika kesiangan, lu jangan tinggalkan sholat subuh, lu sholat subuh aja. Kalau udah berbarengan sama waktu sholat duha, kan jadinya after sholat subuh lu bisa ngelanjutin sholat duha, lu dapet tuh sholat sunahnya gitu. Kalau lu udah kelewat terus lu tinggalin, nanti udah kebiasaan,
udah kebiasaan meninggalkan, nanti ya kedepannya sama sekali tidak mengerjakan. Subuh kesiangan, ya udah pas lagi lu luang waktunya, lu sholat subuh berbarengan sama duha. Itu kan jadi plus, jadi baik. Misal nih lu bangun jam 7, waduh kesiangan gitu kan. Lu jangan ninggalin sholat itu. Yaudah lu sholat aja walaupun lu kesiangan. Kan bisa plus lanjut sholat duha. Nggak usah mikir nanti sah enggaknya, nggak usah mikir nanti diterima enggaknya. Masalah khusyuk, masalah diterima, masalah sah enggaknya itu bukan ranahnya kita. Kita sebagai manusia nggak bisa menghakimi, wah nih diterima, nih khusyuk, nih sah. Enggak, jangan berani-beraninya kita mengambil ranahnya Tuhan. Selalu konyol kalau kata gue mah. Kan yang nilai Tuhan. Yang bisa menerima sholat kita, yang bisa ngeklaim sholat kita sah atau enggaknya ya cuman Tuhan, bukan manusia. Ini kan proses agar kedepannya lebih disiplin, lebih tepat waktu, lebih baik lagi mengerjakan ibadah kita. Kalau belum sholat udah diselingi sama pemahaman-pemahaman insecure yang terlalu menghakimi yang bukan ranahnya kita. Kapan kita sholatnya? Gitu, bodoh, nggak usah pikir terlalu jauh. Diterima enggaknya, khusyuk enggaknya, sah enggaknya itu terlalu kelewatan batas. Karena itu bukan ranahnya kita, itu ranahnya Tuhan. Terus yang terakhir, yang perlu kalian pahami, kelebihan dari sholat secara duniawi ya. Gua lagi nggak bahas tentang apa yang kita dapatkan secara akhirat ya. Karena itu bukan ranahnya gua. Keterbatasan pemahaman gua. Kita logis aja. Kenapa sih sholat itu penting? Yang buat duniawi aja nih. Ketika kita rajin sholat, kita terbiasa disiplin. Menjadi pinter memanage waktu. Ya disiplin tepat waktu, bisa ngatur waktu, membagi waktu dengan baik. Itu dampak positif yang sangat dibutuhkan secara duniawi ya. Terus ketika kita rajin sholat, kita bisa melawan kebosanan. Kita bisa melawan kemalasan. 2 poin itu mungkin sederhana, tapi kan nggak gampang. Tapi dengan adanya kita rajin sholat, kita pede gitu. Kita pede bisa melawan kemalasan, kita pede melawan kebosanan. Jadinya kita nggak kalah sama kemalasan, nggak kalah sama kebosanan. Terus, ketika kita rajin sholat, kita itu punya mental yang lebih buat ngelakuin suatu hal yang belum kita kuasai. Kita nggak dihantui sama kegagalan. Mental kita itu lebih berani. Ketika kita udah terbiasa sholat, mental kita berani, optimisnya lebih gitu. Ketika kita melakukan hal yang dikiranya kita itu sulit, ya kita berani aja ngelakuin. Karena orang yang terbiasa sholat itu, ya udah, yang penting kita mau usaha, kita jalanin dulu. Masalah berhasil enggaknya itu proses. Itu masalah waktu. Yang penting kita ngejalanin kewajiban, kita ngusahain semaksimal mungkin, kita coba, kita berani. Itu sih, lebih punya nyali. Tuh, manfaat secara duniawi yang nyata yang bisa kita tangkap secara logik. Kalau masalah ibadah terus untuk hal akhirat belum ranahnya gue ya. Karena ilmu agama gue minim banget. Ya mau gimana pun juga gue kan anak bandel. Itu kelebihan kalau kita rajin sholat. Hal-hal yang sederhana tapi kadang jarang, dan bukan jarang sih, kadang sulit kita lakukan. Tapi begitu kita rajin sholat, semuanya dimudahkan, dientengkan.
Terus yang terakhir nih gue mau ngomong. Ketika lu mau sholat jangan dibiasain karena ada sesuatu. Lu nggak usah berharap lebih tentang sholat 5 waktu. Itu kan kewajiban. Kalau kita nggak ngelakuin, kita yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Jangan berekspektasi lebih terhadap sholat wajib. Kalau lu kepingin ada hajat, ada doa khusus, lu ngerjain sholat sunnah. Contoh katakanlah sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud. Itu kan udah dikhususon. Khususun ila fil hajati. Khusus buat hajat-hajat yang kita inginkan. Biar dimudahkan, biar dikabulkan. Tapi ketika kita ada hajat, ada keinginan, kita harus dilandasi. Bahwa nggak semua yang kita mau, nggak semua yang kita inginkan itu terbaik buat diri kita. Ketika hajat kita nggak terpenuhi, ataupun belum terpenuhi, ya kita harus sadar diri dan introspeksi diri. Bahwa apa yang kita inginkan belum tentu baik dan ideal buat diri kita. Itu seperti itu. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami ya buat teman-teman yang nonton video gue. Dan itu mungkin tips yang paling sederhana. Tinggal gimana kalian niat apa enggaknya. Mohon maaf apabila ya terlalu konyol mungkin. Tapi daripada kalian nggak mengerjakan kewajiban, ya mau gimana lagi, kita kan udah wajib buat ngerjain sholat 5 waktu. Terima kasih dengan gua Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Gua tunggu kritik, saran, dan komentarnya di kolom komentar ya. Ditunggu agar gua bisa improvement untuk kebaikan kualitas channel gua pribadi. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman yang nonton channel gue. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.